Bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka, berbudaya Pancasila. Bangkitkan raga, rasa dan karsa agar mimpi tercipta. Sekolah aman dan nyaman, ramah anak, tiada perbedaan. Pelajar penuh semangat, menjadi pelajar Oke. Iya, silakan Bu Fevi. Assalamualaikum Bu Ovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fevi. Bagaimana nih kabarnya Bu Ovi? Alhamdulillah Bu, baik. Bagaimana nih Bu? Ada yang ingin diobrolkan dengan saya? Iya nih Bu, jika Ibu tidak sibuk meluangkan waktunya, saya minta sebentar untuk berdiskusi. Ada yang mengganjal nih Bu di hati saya. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini, Bu? Saya ingin ngobrolin tentang pekerjaan saya nih Bu sebagai wali kelas. Saya merasa ada sedikit kendala. Saya ingin mendapatkan pencerahan dari permasalahan saya, Bu. Mungkin saya bisa mendapatkan gambaran bagaimana saya bertindak untuk selanjutnya. Iya, boleh Bu. Kendala bagaimana ya Bu? Coba ceritakan. Begini Bu, akhir-akhir ini saya merasa khawatir dengan beberapa siswa, di mana siswa tersebut selalu tidak menyelesaikan tugas yang saya berikan. Ketika saya panggil siswa ini dan bahkan saya temui di tempat duduknya, pas siswa ini menangis Bu. Pada saat pembelajaran yang saya berikan itu kebetulan bahasa Indonesia dan ada teks ceritanya juga. Nah, saya merasa siswa ini tidak tertarik dengan pembelajaran yang saya berikan. Apa mungkin kurang bervariasi saya berikan gitu. Jadi siswa ini seperti tidak tertarik gitu Bu, dan selalu menangis gitu kalau saya bertanya kepada siswa tersebut. Menurut Ibu, siswa yang tidak menyelesaikan tugas itu karena tidak tertarik pembelajaran Ibu ya? Iya sih Bu, yang saya rasakan seperti itu, sepertinya tidak tertarik dengan metode pembelajaran yang saya berikan pada saat itu. Apakah Ibu sudah mengamati apa penyebab dari permasalahan ini? Sudah Bu, saya merasa tidak melakukan persiapan yang matang pada saat akan mengajar dan kurang menarik dalam menyampaikan materi pembelajaran. Saya juga telah memberikan latihan tambahan, tetapi siswa tersebut masih seperti itu, tidak bisa mengikutinya. Menurut Bu Fevi, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Saya mengharapkan siswa saya mau memperhatikan saat saya mengajar, mau mengikuti pembelajaran yang saya dengan baik, dan mengerjakan setiap latihan yang saya berikan. Seperti itu. Baik, baik Ibu. Apakah yang bisa Ibu lakukan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas, Bu? Ada sih Bu sebenarnya. Nah, baik Bu, kita akan bahas bagaimana ya strategi agar siswa di kelas Ibu mau fokus dan tertarik dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Apakah ada metode yang berhasil yang pernah Ibu lakukan? Ada Bu, yaitu saat saya mengajar dengan menggunakan media yang beragam.
menonton video, menggunakan gambar-gambar, seperti itu sih Bu yang saya lakukan. Berarti Ibu sudah pernah menerapkan hal tersebut ya, Bu? Iya Bu, sudah. Baik, Bu. Ibu akan mencoba melakukan strategi apa untuk yang akan Ibu utamakan? Saya akan menggunakan media seperti PPT, video pembelajaran, benda-benda yang konkret yang ada di sekitar siswa, sehingga siswa akan tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, Bu. Seperti itu. Luar biasa, Bu Fevi. Semangat ya, Bu. Jika kita ratingkan tuh ya antara 1 sampai 10, seberapa keberhasilan strategi untuk menarik minat belajar murid Ibu? Hmm, menurut saya sih di antara 7 sampai 8, Bu, tingkat keberhasilannya. Apa saja rencana yang Bu Fevi akan lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Langkah pertama yang akan saya lakukan, membuat perencanaan pembelajaran yang matang. Saya akan membuat modul ajar yang saya yang tepat dan saya terapkan strategi pembelajaran bervariasi dan juga menggunakan ya sekarang ini ice breaking ya Bu, yang menarik gitu, sesuai dengan pembelajaran pada saat itu, serta menggunakan, teknik saya akan menerapkan teknik stop untuk mengembalikan fokus dan minat siswa, agar tercipta suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa, sehingga siswa tersebut akan semangat belajar dan mungkin dia akan lebih tertarik lagi, dengan pembelajaran yang akan saya lakukan saat itu. Begitu, Bu. Baik. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan, rekan guru, teman sejawat, sesama mengajar di kelas 3 saya, yang bernama Ibu Sisi. Kebetulan Ibu ini pernah mengikuti pelatihan tentang penyusunan modul ajar dan menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang menarik saya lihat Ibu itu. Jadi saya, sepertinya saya akan berkolaborasi dengan Ibu Sisi, teman sejawat saya. Begitu, Bu. Kapan Ibu akan memulai tindakan itu, Bu? Saya akan memulainya secepatnya, Bu. Dalam minggu ini akan segera saya mulai. Baik, Bu. Komitmen seperti apa yang akan Ibu Fevi lakukan supaya berjalan dengan baik? Pastinya saya akan konsisten, ya, Bu, ya, dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, berkola apa, dengan kepala sekolah juga meningkatkan kompetensi diri saya sebagai guru, bisa menerapkan berbagai strategi, dalam kegiatan pembelajaran sehingga saya dapat mengelola kelas dengan baik dan ya pastinya ya Bu, setiap guru ingin selalu dirindukan oleh siswanya. Luar biasa ya, Bu Fevi. Ide baru apa yang akan Ibu lakukan nih? Saya akan menerapkan berbagai macam, ice breaking yang udah saya lakukan, yang lebih menarik Bu, mencari referensi-referensi yang terbaru, supaya anak-anak lebih senang mengikuti kegiatan pembelajaran saya, begitu Bu. Baik, Bu. Adakah dukungan yang Ibu butuhkan? Pasti ya Bu, saya membutuhkan dukungan dari rekan sejawat, kepala sekolah, dan pastinya sarana prasarana yang sangat mendukung. Hal itu sudah saya dapatkan sih Bu dari lingkungan sekolah saya. Berapa lama nih, Bu, target untuk mendapatkan dapat melihat perubahannya terjadi atas tindakan Ibu? Saya rasa seminggu bisa dilihat Bu bagaimana hasilnya. Baik, Bu. Berarti seminggu lagi kita janjian ya, Bu.
Baik, Bu. Iya, Bu, seminggu lagi akan saya ceritakan nih bagaimana, prosesnya dan keberhasilannya. Baiklah Bu Fevi, semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Fevi setelah kita melakukan perbincangan hari ini? Apa saja yang Ibu dapatkan dari perbincangan hari ini? Alhamdulillah, Bu, saya merasa lebih lega dan senang sekali karena sudah mendapatkan, pencerahan dari Ibu atas masalah yang saya hadapi, dan saya juga lebih bersemangat, Ibu, dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Saya jadi memiliki gambaran yang jelas dalam menciptakan pengelolaan kelas yang tepat dan menyenangkan bagi siswa, yang tentunya akan membawa kemajuan bagi proses belajar siswa saya tentunya, Bu. Baik Bu, apakah ada hal lain Bu yang ingin disampaikan? Sepertinya tidak ada lagi, Bu Ovi, cukup ini aja. Baik Bu, saya tunggu bagaimana hasil seminggu kemudian ya Bu. Iya, Bu Ovi, terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan, cerita permasalahan, saya. Sama-sama Bu, semoga kita dapat saling memberikan manfaat ya Bu. Sampai jumpa Bu Fevi. Sampai jumpa juga, Bu Ovi. Assalamualaikum, Bu Ovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Fevi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ovi. Bagaimana nih kabarnya Bu Fevi? Alhamdulillah, baik, Bu Ovi. Sepertinya Hmm. ada yang ingin disampaikan, Bu. Silahkan, ada yang ingin diobrolkan dengan saya. Kok sepertinya Ibu seperti ada beban nih kalau saya lihat dari raut muka Ibu. Hmm. Iya Bu, Eh, jika Ibu tidak sibuk, saya minta waktunya ya Bu sebentar untuk berdiskusi. Ada sih yang mengganjal di hati saya Bu sebenarnya. Apa yang ingin Ibu omongin nih dengan saya? Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ini Bu, saya ingin bercerita nih mengenai pekerjaan saya. Saya sebagai guru eh, ada sih sedikit kendala gitu. Eh, saya ingin mendapatkan pencerahan dari permasalahan yang saya hadapi, Bu. Mungkin saya bisa mendapatkan gambaran apa saja sih yang harus saya lakukan gitu, bagaimana saya bertindak selanjutnya gitu, Bu. Iya, boleh. Kendalanya bagaimana ya, Bu? Kalau bisa Ibu Ovi ceritakan sama saya. Baik, Bu. Begini, Bu. Akhir-akhir ini saya merasa kurang mampu melakukan pengelolaan kelas, Bu. Jadi siswa saya itu sepertinya kurang tertarik gitu dengan pembelajaran yang saya terapkan di kelas. Terus saya merasa mereka itu tidak fokus gitu, Bu, ketika pembelajaran dilaksanakan gitu, Bu. Saya itu merasa ini loh, Bu, tidak diperhatikan gitu ketika saya menjelaskan di kelas. Itu permasalahan yang saya rasakan di kelas saya, Bu. Menurut Ibu,
siswa mengobrol di kelas itu karena tidak tertarik dengan pembelajaran Ibu ya? Hmm, menurut saya sih Bu, mereka sih kurang tertarik ya dengan pembelajaran yang saya laksanakan gitu Bu. Apakah Ibu sudah mengamati apa penyebab dari masalah yang Ibu hadapi? Sudah Bu, sepertinya saya merasa masih kurang dalam persiapan sebelum pembelajaran gitu Bu. Jadi sebelumnya itu saya belum menyiapkan strategi pembelajaran atau metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan materi Bu. Yang seharusnya sih pembelajaran yang bervariasi ya. Juga saya masih menggunakan media pembelajaran yang ini Bu, hanya berfokus ke buku. Paling ya ada sih beberapa kayak gambar-gambar untuk menarik siswa gitu Bu, untuk lebih memahami materi. Itu sih Bu. Hmm. Menurut Ibu Ovi, kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan? Baik Bu. Menurut saya kondisi ideal yang saya harapkan itu ibu pengennya ya mengikuti kegiatan pembelajaran itu dengan baik gitu Bu. Dapat memahami materi, dapat mengikuti kegiatan dengan aktif, bisa kreatif, terus bisa berinovasi gitu dengan kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan gitu Bu. Baik, Bu Ovi. Apakah ada yang bisa Ibu lakukan agar dapat meningkatkan motivasi belajar siswa di kelas? Hmm, ada sih Bu sebenarnya. Baik, kita membahasnya bagaimana nih strategi agar siswa di kelas Ibu mau fokus dan tertarik dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Apakah ada metode yang berhasil yang pernah Ibu Ovi lakukan? Baik Bu. Di sini saya pernah Bu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model atau metode pembelajaran yang beragam, ya kan Bu? Jadi seperti metode atau model pembelajaran uh, problem basic learning, ya. Terus siswa itu dikelompokkan. Terus juga secara berdiferensiasi gitu juga Bu. Nah, di sini juga uh, selain itu juga Bu, media Bu, media digitalisasi sehingga siswa itu lebih tertarik gitu dan ingin penasaran gitu. LKPD-nya beragam, terus ada hal-hal baru gitu dari pembelajaran tersebut. Nah, berarti Ibu Ovi sudah pernah menerapkan hal itu. Udah sih Bu, cuman ya masih belum konsisten gitu. Jadi sudah pernah menerapkan, cuman ya masih sering menerapkan pembelajaran yang menggunakan metode ceramah itu, Bu. Ya itu, Bu, eh, saya masih belum konsisten, terus masih banyak sih perlu pembiasaan gitu dari diri saya, dan saya juga harus lebih giat lagi belajar untuk meningkatkan kompetensi diri saya itu, Bu. Eh, Selain itu juga saya juga harus banyak belajar untuk mengikuti perkembangan zaman gitu. Apalagi sekarang kan media-media pembelajaran itu sudah banyak sekali ya kan Bu. Apalagi guru-guru itu sudah banyak menjadi guru konten kreator. Eh, saya sih sering melihat berseliweran konten kreator yang membuat eh, media ajar yang
kekinian gitu, yang interaktif gitu. Saya pengen sebenarnya Bu, saya menerapkan ada banyak LKPD yang bervariasi ya kan Bu, apalagi sekarang sudah ada fasilitas seperti Canva, PMM. Bu Ovi akan mencoba melakukan strategi yang mana yang akan Ibu utamakan? Baik Bu, jadi saya akan menggunakan strategi ya Bu ya. Ya itu model pembelajaran, menggunakan model yang sesuai dengan materi ya kan Bu. Selain itu juga media yang beragam gitu. Di dalam kegiatan pembelajaran itu media yang bisa digunakan bukan cuma video pembelajaran. Selain itu juga ya ini Bu, kayak membuat bahan ajar yang sudah digitalisasi ya Bu. Itu sudah bahan ajarnya itu 3 dimensi menggunakan augmented reality. Jadi eh, seolah-olah nyata gitu. Jadi siswa SD itu, kalau apalagi siswa SD nih Bu, itu pasti tertarik gitu dengan mengoperasikan eh, media ajar secara langsung menggunakan laptop dan itu layar besar gitu Bu. Itu pasti lebih menarik siswa SD kan Bu. Itu sih Bu. Model atau metode dan media yang seperti apa yang akan Ibu Ovi gunakan? Baik Bu. Menurut saya yang saya akan terapkan ya Bu, setidaknya bervariasi disesuaikan dengan materi pembelajar, materi pembelajaran Bu. Uh, Terutama pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Selain itu menggunakan media kekinian ya kan Bu, mengikuti perkembangan zaman. Luar biasa, Bu Ovi, luar biasa sekali ya. Jika kita rankingkan nih Bu, antara 1 sampai 10, berapa tingkat keberhasilan strategi tersebut untuk menarik minat belajar siswa atau murid Bu Ovi? Baik Bu. Menurut saya antara 7 sampai 8 sih Bu untuk tingkat keberhasilannya. Apa saja nih rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Bu, rencana saya sih yang pertama saya akan membuat rencana perencanaan, membuat modul ajar atau RWP ya Bu ya, dengan tepat sesuai dengan menggunakan metode atau model sesuai dengan pembelajarannya. Selain itu juga media yang kekinian tadi ya Bu ya, menggunakan berbagai media kekinian yang saya akan buat. Nah, selain itu juga kita juga harus kreatif nih Bu. Selain mengikuti perkembangan zaman juga kita harus kreatif untuk membuat alat peraga dari uh, bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Contohnya misalkan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, kardus bekas, styrofoam bekas gitu juga bisa Bu. Alat peraga sederhana intinya Bu. Siapa yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sama-sama mengajar di kelas 5, yaitu Ibu Satlika Sari, Bu. Nah, beliau juga merupakan guru penggerak gitu, Bu. Jadi saya banyak belajar dari beliau karena beliau sudah apa namanya, banyak pengetahuan. Sama-sama belajar intinya, Bu. Kita saling belajar intinya. Cuman beliau sudah lebih dulu memahami gitu materi uh, modul ajar atau uh, rancangan pembelajaran menggunakan KSE itu. Jadi saya banyak belajar sih sama beliau. Kita saling berbagi praktek baik lah intinya gitu, Bu. Siapa yang akan membantu Paling Ibu Ovi dalam menjalankan komitmen itu? saya rasa sih Ibu Kepala Sekolah, Bu. Karena saya sering sharing sih kalau ada permasalahan gitu. Permasalahan apapun gitu di kelas saya. Uh, jadi kepala sekolah itu akan mengingatkan dan membimbing saya. Selain itu juga rekan sejawat saya, Bu.
Kapan Ibu akan mulai melakukan tindakan ini? Insya Allah ya Bu ya, saya akan memulai secepatnya Bu. Minggu depan saya akan segera memulainya Bu. Komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan nih supaya berjalan dengan baik? Saya akan lebih konsisten ya Bu ya. Yang sebelumnya saya belum konsisten, saya akan lebih konsisten untuk bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Selain itu juga berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah dan selalu mengingatkan, meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang guru dan terus ingin belajar gitu Bu. Bisa menerapkan berbagai strategi dalam kegiatan pembelajaran sehingga saya dapat mengelola kelas lebih baik lagi dan menjadi guru yang dirindukan murid Bu. Ide baru apa nih yang akan Ibu lakukan? Ide baru ya Bu ya, yaitu Bu, ketika apa namanya untuk meningkatkan fokus gitu, memberikan semangat, motivasi itu saya akan menerapkan ini Bu, berbagai ice breaking gitu Bu. Ice breaking yang menarik gitu, bukan cuman kita yang memimpin, juga siswa juga bisa memimpin ice breaking. Terus juga dari sela-sela ice breaking itu kita adakan kuis yang menarik gitu, interaktif gitu. Jadi siswa itu akan tertarik dalam kegiatan pembelajaran, akan lebih semangat gitu, akan menghidupkan suasana kelas. Itu sih Bu. Iya, baik nih Bu Ovi. Adakah dukungan yang Ibu butuhkan? Hmm, ada Bu. Jadi saya butuh dukungan dari rekan sejawat, ibu kepala sekolah, serta sarana dan prasarana yang mendukung. Dan alhamdulillah sekolah saya itu sudah dapatkan eh, sudah lengkap gitu Bu di sekolah saya. Baik nih Bu Ovi, berapa lama nih targetnya untuk dapat melihat perubahan yang terjadi atas tindakan Ibu Ovi? Saya rasa 1 minggu Bu. Saya akan apa namanya berusaha bisa dilihat hasilnya gitu dalam waktu seminggu Bu. Oh, baik Bu Ovi. Berarti seminggu lagi kita janjian ya Bu ya? Iya Bu, seminggu lagi akan saya ceritakan bagaimana prosesnya ya Bu. Baik nih Bu Ovi, semoga rencana itu dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaan Ibu Ovi setelah kita melakukan perbincangan hari ini? Apakah Ibu dapat dari perbincangan kita hari ini? Alhamdulillah Bu, saya merasa lebih lega, senang gitu Bu, karena sudah mendapatkan pencerahan gitu Bu dari Ibu atas masalah yang saya hadapi, dan saya juga lebih bersemangat nih Bu dalam melakukan kegiatan pembelajaran ke depannya. Saya akan menjadi memiliki gambaran yang lebih jelas untuk menciptakan pengelolaan kelas yang tepat dan menyenangkan bagi siswa saya, Bu. Baiklah Bu Ovi, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup, Bu. Baik, eh, saya tunggu bagaimana hasilnya seminggu kemudian ya Bu ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu, sudah mendengarkan curhatan permasalahan saya. Sama-sama Bu Ovi, semoga kita dapat saling memberikan manfaat ya. Sampai jumpa Bu Ovi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pevi.